Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik apabila kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekarang dimohon untuk mengaktifkan kamera untuk bukti pembelajaran pagi hari ini. Setelah itu kalian boleh menonaktifkan kamera lagi bagi yang terkendala sinyal. Ibu absen dulu ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab 3 dengan subbab C, yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Untuk tujuan pembelajaran ini, supaya kalian dapat memahami dan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya konflik di sekitar kita atau di lingkungan sosial kita. Ibu akan memutarkan video animasi yang berisikan faktor penyebab konflik sosial. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Mengapa terjadi konflik? Akar konflik adalah perbedaan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik, jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, dan ras. Manusia yang lahir dari dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan, walaupun secara fisik sekilas sama, seperti dalam kasus bayi kembar, belum tentu pendirian dan perasaan kedua kembar tersebut sama. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab, dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contoh, para siswa dalam satu kelasmu tentu berbeda tanggapannya ketika mendengarkan musik dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suara gendang, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Perbedaan kepentingan. Gambar di atas tadi tentang penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, Yogyakarta. Pemerintah dan pengusaha yakin bahwa pembangunan bandara di Kulon Progo akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, sebagian masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertanian akan hilang, ganti rugi kurang jelas, dan berbagai alasan lainnya. Peristiwa ini menggambarkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Kalian tentu sering menemukan berbagai kasus pembangunan di sekitar tempat tinggalmu yang memicu konflik karena perbedaan sikap antara pemerintah dan warga. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dan individu. Perubahan-perubahan nilai yang cepat.
Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum, pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok tersebut. Baik anak-anak, jadi terjadinya konflik itu ada 4 faktor, yakni yang pertama adalah perbedaan individu, yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan, yang ketiga adalah perbedaan kepentingan, dan yang keempat adalah perubahan nilai yang sangat cepat. Nah, setelah tadi Ibu putarkan video tersebut, kali ini Ibu akan memberikan gambar. Nah, nanti kalian menganalisis faktor apa sih yang menjadi penyebab konflik tersebut. Bentar. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Coba kalian analisis, apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Yang sudah menemukan bisa tunjuk tangan atau raise hand. Saya ingin menjawab atau Ya, silakan. faktor yang melatar belakangi konflik tersebut adalah faktor perubahan nilai. Ya, benar. Jadi faktor yang melatar belakangi gambar tersebut adalah perubahan nilai. Karena perubahan nilai itu bisa dicirikan suatu perundang-undangan itu. Jadi yang mengubah kebiasaan masyarakat biasa dilakukan melalui berbagai kajian. Sekarang gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar yang kedua. Nanti yang sudah menemukan bisa langsung on mikrofonnya. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Leslie. Mungkin penyebabnya karena perbedaan kepentingan. Bisa disebutkan alasannya? Kepentingan rakyat mungkin mereka kepingin tanahnya itu tidak dirampas, jadi mungkin digunakan untuk pertanian atau kegiatan lainnya, pemukiman. Nah, sedangkan Ya, kepentingan orang yang ya seperti itu, Bu. Iya. Oke. Selanjutnya, sekarang kalian Ibu beri tugas untuk memberikan contoh konflik yang sedang terjadi atau yang pernah terjadi di lingkungan kalian. Setelah itu analisis faktornya apa, Ibu beri waktu 7 menit, nanti yang sudah selesai, beberapa anak bisa mempresentasikan hasil tugasnya. Mengerti? Iya, mengerti, Bu. Jadi, saya beri waktu 7 menit dari sekarang ya. Sudah selesai, Bu. Ya, silahkan mempresentasikan hasil tugas kamu. Contoh yang ada di sekitar lingkungan saya, yaitu ada seorang yang sedang merokok. Nah, sedangkan putung rokoknya itu dibuang secara sembarangan. Jadinya itu pas musim kemarau itu menyebabkan kebakaran gitu, Bu. Jadinya masyarakat itu resah gitu, Bu, sama orang-orang yang merokok dan membuang putungnya itu sembarangan. Jadinya mereka itu tahu gitu orang yang membuang putungnya. Jadinya mereka itu kayak menghakimi sendiri gitu, Bu, kayak memaki-maki kalau perokok itu
salah. Terus kalau membuang putung itu harusnya dimatikan dulu. Nah, dari konflik yang terjadi di sekitar masyarakat saya ini, maka faktor yang memengaruhi yaitu perubahan-perubahan nilai yang cepat. Karena ini dikembalikan lagi pada norma-norma yang terjadi di masyarakat dan juga kelompok yang bersangkutan dengan kebutuhan individu. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan dengan penugasan tadi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Zahrotun pada kasus tersebut memiliki faktor yakni karena perubahan nilai. Nah, selain itu, pada kasus tersebut juga terdapat nilai perbedaan individu, di mana ada yang suka merokok dan tidak suka merokok, jadi menyebabkan suatu konflik. Begitu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil tugasnya? Apakah sudah selesai? Mbak Leti, apakah sudah selesai tugasnya? Iya, Bu, baru saja selesai. Baik, silahkan presentasikan hasil tugasnya. Untuk teman-teman yang nanti bisa menambahi atau menyanggah tugas dari Mbak Levi. Silahkan Mbak Levi. Ya, kalau contoh yang bisa saya berikan itu konflik yang lebih besar, yakni konflik sampit yang terjadi antara masyarakat suku Madura dengan masyarakat suku Dayak. Mungkin itu disebabkan karena adanya perbedaan kebudayaan. Ya, benar. Jadi, perang tersebut melibatkan dua suku yang berbeda. Otomatis latar belakang budayaannya yang berbeda. Jadi, sudah benar. Yang lainnya mungkin ada lagi? Mbak Dila yang baru join. Sudah selesaikah tugasnya? Satu lagi ya. Mungkin Mbak Salsa. Baik, silahkan. Yang terjadi di sekitar lingkungan saya yaitu adalah pembangunan jalan raya yang dilebarkan, tapi pemilik dari tanah itu tidak menyetujui tentang pembangunan itu. Itu merupakan faktor perbedaan kepentingan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, benar. Jadi yang latar belakang konflik tersebut adalah perbedaan kepentingan, yaitu masyarakat dengan pemerintah mungkin. Nah, sekarang dari materi ini ada nggak salah satu yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, jadi kalau tidak ada, Ibu saja yang menyimpulkan. Jadi terjadinya konflik itu dasarnya adalah perbedaan. Bisa perbedaan apapun. Perbedaan kepentingan, perbedaan sifat, perbedaan apa yang disukai, perbedaan pendapat,
semuanya itu konflik terjadi karena suatu perbedaan. Nah, faktor yang melatar belakangi konflik ada 4, yakni yang pertama adalah konflik terjadi karena perbedaan individu. Karena individu itu tidak ada yang sama, baik pemikiran, sifat, atau apapun. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Lalu, faktor berikutnya adalah perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir adalah perubahan nilai yang cepat. Nah, anak-anak, apakah ada yang ditanyakan terkait pembelajaran pada pagi hari ini sebelum Ibu tutup? Saya, Bu. Apakah konflik itu bisa terjadi disebabkan 2 faktor? Jadi bukan karena satu faktor saja, Bu. Bisa, Mbak. Misal seperti tadi yang dipaparkan oleh contohnya Zahrotun. Nah, itu tentang orang yang suka merokok dan masyarakat. Gitu. Itu kan terjadi karena perubahan nilai menurut Mbak Zahrotun. Nah, itu juga terjadi karena perbedaan individu, di mana ada seseorang yang suka merokok dan yang tidak suka merokok. Jadi yang tidak suka merokok itu terganggu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Baik, selain Mbak Levi, ada lagi yang mau bertanya? Tapi Mbak Levi tadi apakah sudah jelas atau kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Baik. Yang lainnya apakah ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Oke, ya sudah. Kalau begitu, anak-anak, dari pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, berdasarkan hasil tugas kalian, Ibu bisa menarik kesimpulan bahwa kalian sudah mampu memahami materi dan juga menjelaskan mengenai faktor yang latar belakangi terjadinya suatu konflik. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham semua. Nah, sekarang karena di awal tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, maka kita harus mengakhiri pembelajaran hari ini juga dengan berdoa. Nah, berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Nah, jadi anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih bab 3, yaitu integrasi. Kalian persiapkan untuk mempelajari materi tersebut. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.